Ini gue tanya ini kapan didirikannya ini? Dan siapa sih ini yang ada di belakang IDS ini siapa sih? Kapan didirikannya? Ini dengar-dengar katanya ya entah itu di belakangnya investornya 100M digelontorkan, benar kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Print Creative Talk on Air. Nah, kali ini kita kedatangan tamu, teman saya nih yang lagi hot katanya, Om Dana Purnama dan Mas Linggar nih. Apa kabar Om Dana? Baik bro. Linggar? Thank you undangannya. Alhamdulillah. Nah, ini apa ya? Ya, to the point aja nih, ini lagi banyak rumor segala macam, ini juga sesuai dengan apa yang ada di monitor saya. Cuman kita mau dengar nih apa namanya historis ya, mungkin kan pemirsa pengen tahu Om Dana, track record Om Dana tuh dari awal masuk ke dunia industrial apa ya, printing ini tahun berapa sih Om Dana? Bisa cerita sedikit gak awal muasalnya? Nanti nextnya kita bicara yang up to date. Tapi gue mau gali dulu nih Om Dana nih. Oke. Pertama thank you undangannya. Kedua keren lah studionya lah. Nah, gitu ya. thank you. Terus ketiganya gue nggak bisa sedikit nih sebetulnya kalau ngobrol. Enggak, gue mau runtut ke yang lagi hot, cuman gue mau tahu profilingnya dia kan. Orang kan, oh Om Dana itu bekas dari ini, oh gitu loh ceritanya. Oke. Sebenarnya gue masuk ke industri ini nggak mau ya? Ini turnya apa sih? Gulu gua atau? Yuk, santai aja. Gue masuk ke industri ini sebetulnya resminya 2011 lah. Tapi sebelum itu gue ada pernah usaha sendiri. Memang ada bersinggungan lah sama industri ini. Jadi sedikit banyaknya gue tahu gitu industri ini. Cuma memang resminya gue masuk ke Printmed itu 2011 gitu. Oh, awalnya Printmed ya? Printmed. Oke. Printmed. Awalnya di Printmed, terus terakhir itu di 2019. Lanjut di Aneka Warna. Aneka Warna 2020. Oke. 2020 terus 2023. Sekarang 2024 bro. 2023 resign di November. Gitu Resign. Ya. Sekarang di mana ya? Ya sekarang di UMKM bro. UMKM. Di IDS. UMKM. Yang namanya heboh yang buka cabang baru lagi. Kalau Om Linggar? Ya. Pertama masuk dunia digital printing ini tahun berapa? Sebelumnya sih belum lama lah ya. Terhitung tuh dari 2018 awal, 2017. 2017. Ya. Itu langsung join ke AW? Join di AW. Oke. Ya. Setelah itu ya banyak banget sih sebenarnya. Saya tuh thanks juga buat Aneka Warna gitu, karena nggak gampang juga untuk mendevelop perusahaan besar gitu kan ya. Sampai sekarang ini ya Aneka Warna pun juga jadi of mind lah ibaratnya. Oke. Masuk jajaran besar. Banyak banget ilmu yang didapat di sana, pengalaman dan networking gitu. Ya. Posisi terakhir di AW apa? Linggar. Boleh. Tetap di marketing communication. Marketing lah ya. Marketing communication. Cuma kan kalau di industri ini kan marketing communication ini kan agak berbeda nih. Bisa dibilang sih hampir semuanya ya, padahal ya. Kita sih ngerjain tuh hampir semua gitu, dari brand activation, dari offline, online, dan itu juga banyak cabang juga kan ya.
Ada berapa sih cabang? Cabang itu ada 8 ya kan ya? Iya. Ada Sekitar 8. ada persentatasenya gitu ya. Terlepas dari itu, saya juga bersyukur juga gitu. Aneka warna sampai sekarang tumbuh dengan baik gitu. Oke. Nah, let's talk about IDS. Langsung banget. UMKM. Ini di hijack apa enggak perdana? Apa tuh? Gini. Ini gue ya? Iya, nggak apa-apa. Oke. Gini klarifikasi ya. Klarifikasi gini. Orang tuh kan terkadang ada momen capeknya lah ya. Ada capek. Tapi sebelumnya gini, sebelum itu gue tuh udah punya rencana usaha. Gitu. Adalah gue punya tempat, gue punya usaha, udah mulai usaha, dan itu perhitungan jauh-jauh hari yang dimana apakah gue bisa nih kerja sambil usaha, gitu kan? Nah, ternyata gak bisa, gitu kan? Nggak bisa terhandle secara fulfill. Dan akhirnya pada saat itu gue mencoba dong, gue pengen coba di industri yang lain deh, gitu. Kayaknya di sini mungkin gue sudah cukup kontribusinya di industri ini dan di perusahaan sebelumnya. Akhirnya coba di industri lain nih, dapat opportunity bla 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 sambil mengelola bisnis. Tapi jujur aja nih ya, pada saat itu kan terbentuknya IDS itu kan gue nggak tahu. Kita tanyain yang sebenarnya. Gue nggak tahu gitu. Dan yang gue kenal Pak Dana ini dari dulu tuh nggak orang yang jarang ngojok narik orang itu enggak. Klarifikasi nih kayaknya. Serius. Jadi ya kalau memang lo betah, lo punya jalan hidup lo sendiri mau kemana ini silakan. Gue gimana bahasanya Pak Dana nih? Gue senang gitu. Tapi satu sisi kan dengan penuh pertimbangan bla 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 bla, gue pikir kayaknya gue komplek deh. Dan itu pun juga dari gue nya. Di tengah-tengah memang di sini ada pilihan yang berat misalkan. Pilihan berat itu gue di sini ditawarkan beberapa opportunity gitu. Tapi ya entah bagaimana itu kan rasa ya. Ya rasa gue ternyata masih ada perasaan gitu. Gitu kan. Perasaan yang memang ya udah gue coba comeback dulu ya as a employee gitu kan. Ya gue pikir ya gue nyari duit aja gitu kan satu sisi, terlepas dari nanti ke depan konsekuensinya apa bla bla bla. Semua ada konsekuensi kan, setuju kan ya? Semua ada konsekuensinya. Mau di tempat yang udah established, mau yang baru, mau apa, semua ada konsekuensi. Mau kepancing aja nih podcast klarifikasi. Jadi klarifikasi sendiri. Oke. Ya pada akhirnya sih ini mungkin pilihan Tuhan ya, pilihan Allah ya. Maksudnya ya mungkin ini jalannya ya. Itu keputusan yang memang sudah dipikirkan matang-matang dan sangat susah banget. Susah. Saya datang padanya, oh udah resign, gitu kan? Oke, mau nggak di ya kayak gitu. Berjalan aja ya. Jalan aja, gitu jalan aja sih. Bro, talk about IDS. Ini didikannya. Kenapa sih lu ketawa takut banget gua? Bukan. Kalau gua gini, apa menariknya IDS? Lu tahu gak efek Ghazali effect? Kenapa dia bisa laku? Sebetulnya bukan sosok Ghazalinya. Iya. Hadina goreng. Setuju gak? Iya. Gimana ya? Buat sesuatu aja dah. Gini ya, gue tanya ini kapan didirikannya ini? Dan siapa sih ini yang ada di belakang IDS ini siapa aja sih? Kapan didirikannya? Kapan didirikannya? Resminya itu bulan November deh. Desember. Desember kemarin, 2024. 2024.
Wow, tapi namanya udah ngegaung ya. Itu ya biasa tadi. Desember ya? Desember 2023. Jadi gini, gue sih gak bakalan mau ngasih yang orang pengen tahu lah. biar penasaran. Oke. Ini apa nih? Ide jangan-jangan diplesetin nih. Ini kan apa nih? Singkatan apa? Image Digital Solution. Salah kali, Bro. Apa tuh? Email dari Nurita. Ya, bisa apa aja lah. Kok bisa apa aja? Enggak, ini apa nih? Kan setiap perusahaan kan apalagi kan lu industrial yang gua pernah dengar kan di Primet udah 10 tahun kan, di AW juga udah cukup lama. Ya. Kenapa sih memberanikan berada di ibaratnya dengan carut marutnya kemarin gua jalan di Indo Intertech ya. Mereka tuh itu kayak udah pameran China, bro. Looking for agent. Yes. Oke. Nah, mereka dengan kayak gitu kan ya ada kata invasi, bro. Kita harus bersaing dengan ruang lingkupnya vendor ya ABC yang kita kenal, ada aneka warna, ada Sentra, ada Printbed dan lain-lain. IDS ini apa menawarkan apa sih yang berbeda? Nah, ini seru nih soalnya. Justru gue sebenarnya seneng kalau keheranan itu ke arah sana ya, gitu, karena seperti yang pernah kita obrolin lah bahwa kondisi. Kalau gue sih berarti lu mau bawa konsep apa sih dia sini? Ya, berangkat dulu dari tadi, kondisi yang lu ceritain memang benar lah gitu, bahwa tapi itu kan sesuatu yang bakal ke depan menurut gue seperti itu. Kalau bicara itu sebetulnya itu kan konsep yang sudah Simon Sinek tuh pernah ngomong lah, ada infinity gitu ya, model gitu, infinity game sama infinity sama finite gitu kan. Yang satu seperti yang aturannya baku, main bola lah gitu kan. Harus 12 dan bla 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 gitu kan. Itu kan kondisi bisnis yang dulu itu ya seperti itu kira-kira. Hari ini ya nggak bisa, bro, karena lu kalau disadari sebetulnya itu udah terjadi di online kita nih. Di online udah terjadi di kalau bicara Gojek itu kan dia memang shifting konvensional. Yang tadinya aturan mainnya orang mesti punya karyawan, seperti kira-kira kayak Uber gitu ya, dan lain sebagainya, aturan main yang dulu. Tiba-tiba dia hadir lalu menurut gue itu suatu keniscayaan yang kondisi itu gak bakal bisa kita tolak. Kedepan menurut gue China emang negara produsen kan, dan dia mau nggak mau harus distribusiin dong dia punya produksi gitu. Akhirnya terjadi yang seperti yang kita pernah ngobrolin lah, hal kayak gitu. Nah justru gue lebih seneng keheranan itu berangkat dari situ sih, gitu loh. Terus kenapa IDS ada, ya ada aja. Kayaknya terlalu menjaga ini. Kan yang tadi gua sempet tanya, ini kan adalah beberapa vendor ya, Pasus Santos. Dia datang ke sini. Iya, zaman saat sekarang ini memang kita udah diinvasi mereka. Ya maksudnya kita tahu lah begitu masifnya orang-orang Cina tuh ibaratnya menduduki Indonesia dengan mereka buka warehouse dan mereka cari kontak itu infinity game, ciri-ciri infinity game. Oke, ini yang terjadi ini sudah benar-benar dia langsung direct end user. Database-nya apa? Lewat Facebook. Mereka kontak langsung segala macam. Nah, ini apa ya? IDS membuka perusahaan yang serupa dengan vendor-vendor yang ada saat sekarang ini, atau ada suatu something different sesuai dengan webnya nih, something new, something different. Nah, kelanjutan dari situ untuk menyikapi infinity game sebetulnya ada gitu kan. Infinity ya kayak tadi lah, kita nggak tahu lawannya siapa gitu kan, terus kedepannya kayak gimana dan lain sebagainya. Dan itu menurut gua sesuatu yang akan begitulah ke depan kira-kira hampir semua lini bisnis, karena kita bicaranya udah global lah, persaingannya udah agak susah. Nah, kelanjutannya untuk menyikapi itu sebetulnya
kita bersaing bukan lagi dengan antara A dan B gitu. A, B, C itu nggak begitu. Caranya kita bersaing dengan diri sendiri gitu. Harus ada terus, tapi bersaing dengan dirinya sendiri. Hari ini gue ngasih service seperti apa sih gitu. Besok kalau service ini gue masih kurang, ya besok gue mesti tingkatin lagi terus gitu. Dan jalannya cuma itu. Kalau kita bersaing dengan misalnya gue sama lu gitu ya, justru yang sekarang kita sama-sama punya saingan ya dengan tadi itu gitu. Jadi nggak ada menang-menangnya gitu. Tapi kalau kita bersaing dengan diri kita, dengan perusahaan kita, dengan sistem kita sendiri gitu, dengan manajerial kita sendiri, itu kuncinya di situ. Kita terus perbaiki yang kita lakukan, evaluasi dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Ya memang kelihatannya kayak apa ya, kayak retorika ya, kayak iya. Cuman balik lagi, sekarang lu ngomong apa, kita bicara konkretnya nih. Kalau persaingan itu asimetris gitu, nggak sempurna lah kita bicaranya. Mereka kan punya resources produksi produk dan lain sebagainya yang lebih kuat sama kita. Yeah. Bicara dia aja punya pabrik, punya produk dan lain sebagainya. Kecil kalau dia buat bikin distribution channel dan lain sebagainya. Kita nggak bisa lawan harganya dan lain sebagainya gitu. Lalu apa kita mau balik lagi ke pilot game tadi gitu? Mau ya udah gitu pakai aturan lama, kita saingan sama mereka, mana bisa kalau kita aja produknya mereka gitu. Yeah. Selalu menurut gua ada kelemahan yang masing-masing punya lah. Maksud gua kalau kita mau nyerang dengan kelebihan mereka nggak bisa juga. Ya salah satunya kita cuma berpikir gimana caranya yang nggak bisa mereka atau siapapun lakukan ya bersaing sama diri sendiri. Gitu aja sih. Nah, gini. Keyakinan itu menurut gue harus selalu harus selalu ada, karena kalau kita nggak ketika kita bisa diinvasi, menurut gue ini masih permulaan, belum masif. Ya lu tahu lah, maksudnya masih kira-kira baru beberapa gitu. Apa kabar nanti ke depan? Yeah. Kalau lu udah nggak punya hope, terus mau gimana gitu kan begitu. Yeah. Menurut gue tetap penting dan ya cuman mindahin mindset aja sih. Kalau dulu mungkin gimana caranya supaya jadi market leader, supaya bisa ngalahin si A, si B, si C. Ya hari ini menurut gue lu harus maju organisasi lu lebih baik, manajernya lebih baik, pelayanannya lebih baik, after sales service lebih baik. Artinya kan ini kan game changer ya. Ya dengan menurut gue iya. Lebih kita bicaranya globalnya ya, IDS UMKM lah, kita nggak bicara game changernya kali ini. Maksudnya gua semoga itu maksudnya. Ini menurut gua memang game changer, paling nggak sinyalemen bakal kedepannya menurut gua seperti itu. Karena gini, waktu Gojek pun mungkin bukan salah satu market leader ya. Maksudnya udah ada Uber waktu itu yang dia juga selesai. Yeah. Terus ada Grab juga, tapi lalu dia maksudnya sinyalemen bahwa ketika ada satu tentu bisa polanya sama. Kalau hari ini ada yang misalnya punya dari mereka itu kita dibanjirin consumable, mungkin besok mesin atau besok software gitu kan, atau apapun lah, kita nggak tahu. Tapi yang kalau itu udah lolos dan bisa besok itu kan bisa jadi. Ya concernnya kan kemarin kita ngobrol panjang ya, tapi gue sadar sih, maksudnya gini, yang kita obrolin itu kemarin kan, wah kita masih fighter lah, kita lawan dengan bla 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 gitu, policy kebijakan dan lain sebagainya. Ya kalau berpihak, toh semuanya menurut gue ada mungkin ada positifnya, atau ya kalau nggak positifnya mungkin kita nggak tahu lah, itu kan kebijakan dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita juga nggak paham lah ya, maksudnya keputusan itu bisa ada. Karena gini,
pihak itu ada, artinya kan ada keputusan yang memang membolehkan ada. Oh ya. Kalau keputusan itu mau lu dorong atau kita dorong itu misalnya, atau siapapun gitu ya, bikin asosiasi bla 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 gitu ya, dengan apa kebijakan atau dengan formil lah, kita ngajuin bla bla bla. Menurut gua ada kans gitu. Ya itu lebih baik lah, semoga gitu. Tapi bahwa berhasil atau enggak, kita juga nggak tahu. Kalau berhasil, kalau nggak berhasil, masa kita nggak siap deh dengan persaingan, kita mundur aja, selesai juga dong bro. Sempat kemarin bilang ya Mas Santo, wah gue jual apa aset-aset ya, maksudnya ya come on gitu, ini udah terjadi apa ininya solvingnya gitu kan. Kalau gue memang ya itu tadi ya itu retorika, tapi kalau bicaranya kurang lebih kalau menurut gue sinyalemennya ya seperti Infinity Game lah gitu. Udah acak gitu ya, persaingan nggak sempurna banget. Ya hanya itu ya Simon Sinek juga ngomong gitu, terus di bukunya siapa itu saya lupa. Apa lu punya batu Infinity Stone emang kontrol itu semua? Enggak lah, tapi gini sebetulnya ada beberapa hal ya, ada gini, gue nggak tahu lah, semoga gue juga salah juga, tapi menurut gue memang industri itu kan ada yang padat karya ya, sama padat modal lah. Kalau padat modal memang bicara kekuatan modal lah. Kalau lu biasa produksi sama orang terus beli mesin lah yang automation, itu padat modal lah gitu. Automation semua artinya apa namanya nggak fix gitu. Yang padat modal itu memang biar fix gitu ya, diwakili sama mesin modal yang kuat lah. Kalau menurut gua memang kalau kita bicaranya supplier ini ya memang lebih ke padat karya. Lu mau jual berapapun lu nggak bisa orangnya sedikit gitu. Harus nambah teknisi lagi, harus nambah sales lagi dan lain sebagainya. Menurut gua harus dari awal sebenarnya mau kemana, lu mau garap pasar mana, lu mau segimana sih lu mau ambil gitu marketnya gitu. Ya karena ini kan terjadi, oke nih kita beralih ke skup yang lebih kecil lagi ya, kita ngomong industrial DTF ya. Nah ini kan teknologi DTF ini cepat hype-nya naik dan cepat turunnya juga drastis ya bro ya. Nah itu apa sih menurut pandangan Om Dana nih, misalnya kemarin sempat jual sekitar ya katakanlah let's say 80.000 atau sempat tembus di 100.000 per meter. Sampai saat sekarang ini ada yang 50, 45 bahkan 20.000 ya. 20.000 ya terjadi seperti itu. Apakah ada indikasi nih antara misalnya market Cina jual bahan baku murah, gue dapat bahan baku murah, gue bisa jual segitu kok. Sedangkan ini kan bermain dengan beberapa vendor kan. Artinya kan dia nggak mungkin lah jual yang bahan baku harga dasar, katakanlah let's say dia dapetin jual 144, vendor yang ada sekarang ini jual 175 mungkin 200 atau lebih. Sedangkan yang turun harga itu berdasarkan harga yang dapat yang paling rendah. Itu kesalahan itu di mana gitu secara menyikapinya global Om Dana? Kalau pandangan gue sih gini sih ya, di awal produk itu bisa jadi memang harganya cukup bagus lah di pasar gitu ya, karena mungkin karena memang dia produk baru gitu kan, produk yang baru keluar lah ya, teknologi baru dan lain sebagainya gitu. Tapi dengan catatan juga menurut gua sebetulnya itu harga mungkin gak real juga gitu. Artinya orang beli karena memang terbatas, karena produk itu baru kan, udah ada memang sebetulnya yang dia dapetin gak sebanding dengan yang dia bayar lah. Tapi karena memang nggak ada lagi atau karena baru dia pengen coba dan lain sebagainya, artinya harga itu ya dia mau nggak mau waktu itu mungkin kita ketika 120.000 misalnya, ya dia tetap beli gitu. Tapi seiring dengan waktu kan ketika bicaranya riset gitu ya kan, kadang-kadang kalau kita mau bicara teknologi baru mungkin risetnya juga baru dimulai gitu, belum matang. Ada license yang harus dibeli dan lain sebagainya, mereka pabrik itu formula dan lain sebagainya kan, itu juga cost kan sebetulnya. Tapi ketika udah masif, lalu kan harga itu menurut gua ada gini, bisa disebut turun
istilahnya turun bisa, tapi mungkin kalau gue agak berbeda. Jadi dia punya keseimbangan baru. Kecuali kalau turun terus, nah ini yang nggak wajar. Jatuhnya ke price war kan, perang harga. Itu bisa, kalau itu kan lu kelihatan lah, lu dagang berapa sih ngambil margin. Kalau memang rendah banget, nah itu udah masuk ke sana, gitu. Jebakan perang harga. Bukan jebakan Batman. Kalau serius ya? Atau ego para pemain yang notabene mereka tuh nggak bisa how to find to resolve di tier market gitu. Harusnya ya lawan yang paling gampang kan ya price war, perang harga, siapapun bisa melakukan itu kan. Betul. Kalau bicara marketing mix kan 4-7 gitu ya, banyak. Price plus promotion gitu ya, produk, physical evidence gitu ya, process, people dan lain sebagainya lah, tergantung lah itu model bisnis ngambil yang mana. Cuman yang paling gampang ya harga. Lu hari ini 3.000, lu mau turunin jadi 2.000, detik ini turun. Iya. Ya lu bos nggak paham nggak tahu, langsung turun gitu tanpa harus effort. Tapi kalau lu bicaranya yang lain, orang gitu, people itu ya, kalau customer mesti dandan rapi apa, aduh itu kita bisa capai bro. Apalagi ngomongin promotion, waduh sih, ya memang nggak instan. Yang paling instan yang harga, paling gampang. Bukan mie instan. Kopi instan. Mie instan kan instan. Makanya orang ya kecenderungannya menurut gue gitu. Ya, tapi memang harga juga bukan sesuatu yang nggak boleh nggak menyesuaikan ya memang, tapi nggak masuk ke area itu. Kalau udah masuk ke area itu ya susah lah itu. Bro, IDS ini nawarin apa aja sih? Balik lagi ke IDS. Ya iyalah. Ini udah jauh. Nawarin apa aja sih? Ada. Sama sih, sama aja lah sama supplier lain. Apa? Ya sama mesin. Mesin Cina atau ada yang brandednya atau apa? Kalau mungkin ya kalau mau ditanya mungkin siapapun gitu ya, pertama pasti jawabannya lu mau dimain di mana gitu ya. Pasti mungkin ya gitu, mainnya menengah ke atas gitu ya, terus tayarnya tayar mana gitu ya, gitu kan, mau apa produknya apa dan lain sebagainya, itu yang bagus-bagus lah. Tapi ya nantilah ada opening. Ini kayaknya agak sedikit tarik ulur ini. Nah ini siapa sih bro? IDS ini siapa sih behind the IDS ini? Mungkin kan pemirsa mau tahu lah, masa kasih sedikit ya. Iya. Kalau formalnya kantor sukses bersama PT-nya. Apa? Kantor sukses bersama. Kantor sukses bersama. Ya, direkturnya ya Imelda Sanurita, Bu Imelda. Itu sama tuh IDS tuh, Imelda Sanurita. Oh jangan-jangan namanya ya kali ya. Terus? Cocokologi. Cocokologi. And then? Ya udah, apa lagi? Sensitif gitu kan. Sebagai apa posisi Bu Imelda? Direktur. 100% ya dia running IDS. Itu. Kalau Bapak Dana posisi sebagai apa di IDS? Gue tuh dari dulu selalu bilang nih kalau gue nanya ya, gue tuh dari dulu ya kalau ada orang sendal hilang gitu ya, gue bisa bantu cariin gitu kan. Gue ya kalau ada yang kotor gue bisa bantu nyapu gitu aja sih kalau gue. Wakilnya Bu Imelda siapa? Wakil apa? Direktur. Nah, wakil direktur. Organisasi kita masih kecil lah, orang masih belum banyak, jadi memang secara struktur masih belum selengkap gitu. Dan itu kan sesuatu yang biasa lah, maksudnya sebetulnya kan struktur organisasi itu disesuaikan dengan ya kayak kita kalau belum punya kalau belum butuh tangannya harus 3 ke 4 ya 2 cukup. Maksudnya kalau memang dari direktur terus ada bagian operasional, ada teknikal dan sebagainya, kalau itu cukup ya kenapa harus ada wakil, ada segala macam.
Ini dengar katanya ya entah itu di belakangnya investornya 100M digelontorkan, benar kan? Kalau sampai itu gue nggak tahu. Oke, gitu ya. ini ada rumor aja sih. Enggak lah kalau apa. Oh, benar sebenarnya ini salah. Jadi tapi gini, sebetulnya kan penting nggak penting bro. Lu maksudnya kenapa harus jadi apa rumor gitu? Kan maksudnya nggak spesial sih, nggak menarik ya. Nggak, dalam kurun waktu lu bilang opening Desember, tiba-tiba ada head office, ada di Indonesia Timur, Surabaya, ya. Kampusnya di mana gitu ya? Mana lagi gitu. Berarti kan udah ini kayak TSM nih, tersusul sistematis dan masif gitu kan. Berarti kan udah ada perencanaan nih, doing well nih. Strategi, flexing, nggak tahu aja sekarang. Iya, orang Jangan sudah memegang database customer yang sifatnya sudah ditembak sana sini. Wah, ini apa namanya, valuasinya nih bakal begini. Enggak, kalau gini loh, strategi itu kan jangka panjang ya. Iya. Itu kan napas dulu. Jadi gitu, perusahaan baru manapun ya, pasti kan mau sebesar apapun, sekecil apapun juga pasti kan ada proses ya. Ini menurut gue gitu ya, proses itu kan yang harus kita laluin kan dengan dengan strategi yang akan dijalankan gitu, dan itu pun juga ada loopnya gitu, ada routingannya lah gitu lah ya bahasanya, ada perjalanannya gitu kan. Om Ligar agak deketan suaranya kurang ini. Kalau Om Dana oke terusnya. Tinggi soalnya. Malu gebu-gebu. Enggak, karena ini kan. Padahal aku sering banget nih. Pakai kondenser kan? And then ya, di balik itu ya semuanya gini loh. Menurut gue tuh sebuah proses ya, mau itu perusahaan besar, gede, kecil, apapun itu kan semua ada konsekuensinya. Betul. Gitu. Lepas dari itu juga ya strategi itu semua pasti ada lah intinya. Mau kemana pun hal itu hal yang lumrah kan ya. Cuman kan yang jadi pertanyaan ini sebenarnya nih agak bingung juga gitu. Menurut info-info gitu kan, di luar heboh banget nih, gue balikin pertanyaan kalau nih Om Dewa ya. Ada apa sih di luar gitu menyikapi AIDS ini? Padahal kita ya memang ya bisnis gitu, profesional as a business gitu, yang tadi sudah dipaparkan kan ya sama Pak Dana kan ya, bahwa totally AIDS ini kan dipegang oleh Ibu Imelda Nurita gitu. Dengan PT-nya pun juga berbeda gitu. Jadi kedepannya pun juga ya coming soon ya. Soalnya ini dengar-dengar rumor nih, ini IDS ini ada menyangkut ada salah satu vendor besar lah. Cuman saya juga nggak mau nyebutin namanya. Nah, di sana itu pernah ada beberapa statement ya orang sana lah pokoknya. Tahun kemarin kita lebih ke omset dia bilang. Cuman profitnya mana nih? Artinya strategi mereka untuk mengeluarkan suatu produk tang dengan ibaratnya jual sana berapa puluh unit segala macam, omset yang terkumpul, tapi breakdownnya profitnya kemana nih? Nah, dengan mengusung statement kayak gitu, tahun ini perusahaan yang itu tuh, kita bicara perusahaan itu harus profit. Gini. Nah ini sensitif nih, gue nggak mau kasih dia, nggak mau kepancing. Jujur gini, apapun rumor di luar ya, menurut gue ya gue sih nyingapinnya mah agak aneh aja sih. Sebetulnya sesuatu kadang-kadang ada cocokologinya lah, bisa disambung-sambungin gitu ya. Kayak tadi termasuk kita buka di sini. Gini, memang ada tujuannya lah buka seperti itu kan. Balik lagi kita bicara distribusi kan, coverage lah ya, channel gitu ya. Ya masa kita ngomongin kita distributor gitu ya, di mana channelnya gitu. Cuma di Jakarta kan juga agak aneh gitu. Kita perusahaan distribusi, artinya ya tentu ke depan kita punya beberapa planning lah buat di mana gitu. Terus di awal ya memang
Surabaya, lu tahu sendiri lah, Indonesia Timur menurut gua cukup bagus lah pasalnya dan worth it buat dikerjain gitu. Kenapa di Surabaya? Ya waktu zamannya gua masuk ke industri ini pun sempet ada wacana mau sampai buka gudang di sana dan lain sebagainya, gitu ya, gudang besar dan lain sebagainya. Karena Indonesia itu luas, Indonesia kan cukup luas banget lah gitu. Ya itu terjawab lah menurut gua gitu kan, gak ada urusan dengan yang lain-lain. Terus yang kedua, kalau yang masalah tadi dengan perusahaan manapun menurut gua, kita nggak apa ya, kita nggak tahu urusannya lah, dan kita nggak mau tahu ya. IDS memang IDS gitu loh. IDS, kita punya brand sendiri. Kan katanya Bapak tadi punya keahlian menyapu, mencuci segala macam. Ya itu kalau itu mari. Jadi kantor gue tuh kalau mati lampu tuh dulu yang dicari ya gua gitu. Itu jasanya kenapa otomatis di tempat lama, bukan di Aneka. Tempat lama lah. Ya gitulah, kita kan sudah masih ya yang sama lah. Dulu juga aku masih masuk industri ini, masuk ke kantor sebelum Aneka tuh masih kecil gitu kan, dan sebagainya. Kira-kira ngalamin manajemen yang masih konvensional, masih sederhana gitu maksudnya. Ya gue terdidik kayak gitu, jadi ya kadang-kadang apapun ya gitu. Bukan gini, bukan berarti segala macam, enggak juga lah. Gue bukan Superman juga. Maksudnya dalam ruang lingkup tetap kalau dulu gue disebutnya marketing support ya. Kalau di Aneka tuh marketing communication. Itu ya istilah aja lah. Apakah di IDS ini dengan posisi yang sama atau lebih higher lagi, lebih tinggi lagi? Formalnya sama, masih marketing communication. Kalau gue sih ya apa aja lah. Apa yang bisa dikomunikasikan? Ini kayaknya sih termasuk gimmicknya Om Dana ini yang menjadi perbincangan. IDS bisa sana, minum sana sini, buat ada rumor itu digoreng sedemikian rupa, itu apa sih gitu kan? Nah, kalau itu gue juga kaget sih, maksudnya ada ya itu, tapi emang ya seru-seruan aja. Kalau nggak ramai gitu mungkin nggak seru aja sih gitu. Teman-teman kan biasa, obrolan warung kopi kan biasa, kita seru-seruan aja kayaknya. Kalau diklarifikasi malah nggak seru ya, mendingan ya biarin aja gitu. Yang tiba-tiba ibaratnya yang ya kita bicara dengan vendor yang sudah established itu kan, membuka dengan ibaratnya wah dengan nama baru yang ya jadi perbincangan, ini yang menjadi heboh, yang dari vendor ya cross-linknya tuh sangat-sangat drastis gitu kan. Ini menjadi pertanyaan sih teman-teman gitu. ya thank you sih atas penasarannya, cuman sebetulnya kan nggak ada yang spesial ya, maksudnya ya gue lebih senang kayak tadi lah, keheranan itu. Jujur ya, kalau gue juga mungkin ya sesuatu yang challenging ya kalau di tengah bombardir seperti ini, persaingan dalam dan dari luar gitu ya, cukup tantangannya gila gitu, momennya nggak sama kayak dulu gitu. Betul. Dan ya makanya itu ya kalau gue ngapain gitu harus bersaing gitu, misalnya dengan DAG gitu kan, dengan yang punya resources udah sekian lama, punya punya begini-beginian gitu. Buset deh, ini baru kemarin gue kita lah nggak targetin harus bersaing dengan siapapun, dengan sendiri aja. Ya tentunya kan setiap perusahaan ada visi misi ya, ibaratnya apa sih ini visi misinya IDS ini, kan Om Dana kan selalu merendah UMKM bro. Ya ini pasti ada something big yang dipikirkan yang menjadi image gitu kan. Ya gini emang klise sih sebetulnya. Kita kan nggak tahu lah, semua orang mungkin tahu lah ya, kita kan jual bukan kayak mobil atau handphone ya. Ya istilahnya bicara problemnya pasti ya tersalah klise sih problemnya itu. Cuman ya kita ya cobalah diniatin aja sih gitu. Intinya semua apapun menurut gua, kalaupun hari ini gua ngomongin
yang bagus-bagus, ujiannya waktu bro. Jadi ya kalau gua jujur ya santai aja lah gitu. Tetap kerja fokus, apapun memang kita coba pikirin gitu ya. Tapi ya kita punya tujuan gitu loh. Meskipun ya mungkin kalau orang bilang klise lah gitu. Ya lu jangan kayak politisi di partai A nanti ngomongin jelek ke partai B itu jangan. Ya, tapi memang di sini harus jadi politisi nih. Ngeri soalnya. Ya lu kan harus tumbuh di mana lu sekarang berpijak gitu dan bahkan bisa membawa lebih effortnya kan itu kan. Selalu ya kalau gua menurut gua memang value lah ya. Makanya ya berusaha apapun gitu ya mesti pertama punya pertimbangan lah, punya dasar gitu ya. Terus kedua ya kalau gua udah kerja sebaik-baiknya aja lah gitu. Di lingkungan apapun ya kadang-kadang bukan nutup mata secara 100% ya kadang-kadang kita harus tetap terbuka dan respon gitu ya dengan keadaan atau tapi intinya kalau gua kerja sebaik mungkin aja. Hasilnya memang kita kan gak ada yang tahu lah gitu. Iya. Ini disclaimer dulu nih, gua ngerokok segala macam nih, Om Dana nih janjinya jam 4 nih sebelum ke puasa ini kita syuting nih udah puasa. Angkatan gak puasa kan? Jangan ditayangin pas puasa aja. Iya bener. Awat juga ini. Ya dengan kemajuan inilah kita kan ya memperhatikan secara teknologi ya, apalagi berkembang sekarang artificial intelligence baik di dunia marketing segala macam itu pertumbuhannya sangat pesat ya Dana ya. Semua lini ya. Nah menyikapi itu ya kan si Elon Musk pernah bilang itu apa yang membahayakan selain bom nuklir yaitu adalah artificial intelligence. Karena dengan AI itu bisa memporak-porandakan bahkan lu yang rumah tangga bisa cerai hari itu juga. Contohnya ya dengan gambar fake atau misalnya lu telepon video call orang wanita bugil di capture jadi blackmail kan. Ya itu contoh kecilnya gitu. Nah, kalau kita kan ngomong industrial secara marketing, bagaimana mengkomunikasikan itu terhadap saat sekarang ini Om Dana? Sebenarnya lebih enak ngomongin begini nih, nggak pinggir juga. Gue coba narik dulu ini. Bisa-bisa aja nih. Yang tadi itu serem-serem juga sih. Pertama sebenarnya gue senang jujur ada podcast ini. Karena dari nggak tahu ya. Gue tuh mungkin kayak ya gue nggak tahu lah orang semoga mandangnya positif ya. Ngobrol sama ini gitu. Jujur bukan menggurui atau apa gitu, ini sekedar sharing dan maksudnya sama-sama lah kita coba autokritik atau berpikir kalau kita bicara cuman bisa bikin video atau podcast yang cuman balik lagi ke produk dan sebagainya. Sebetulnya masih banyak yang mesti digali dari konsep gitu. Kayak gini gitu kan, gimana sih cara marketingnya gitu, terus gimana sih tiba-tiba satu brand itu jadi mendunia gitu ya, banyak loh. Dan itu berangkat dari percetakan, maksudnya dari printing inilah. Mungkin istilahnya sekarang agak beda ya kalau misalnya tekstil gitu kan udah beda banget model bisnis sama percetakan gitu. Maksudnya untuk ada satu podcast yang terkenal gitu secara nasional, terus ya adanya di sini gitu, orang ngomongin konsep sharing gitu. Itu gue pengen banget sih gitu. Ya ini gue coba realisasikan. Ya gue tahu sih lo yang pasti bisa ngejalanin, yang lain yang mudah-mudahan bisa nyusul lah. Gue karena gue terbuka sih, maksudnya selalu dorong supaya ada satu orang yang bisa gitu. Yang AI itu ya itu yang hari ini mungkin kita juga kaget-kaget kan. Sebenarnya belum lama kan dia nongol gitu. Terus jujur sih kalau mau gue spill ya, gue udah pakai dan cukup gila sih emang. Gue tuh
waktu pandemi gitu ya, metaverse segala macam. Gue tuh kalau penasaran, nggak tahu juga ya, kalau gue penasaran tuh sampai ibaratnya harus gue beli, ya gue beli. Harus gue misalnya gue pengen tahu misalnya ini dashboardnya orang reseller ya, dia bisa menghandle reseller sampai 13.000 gitu orang. Gimana caranya? Tapi ya masuknya mesti bayar, gue bayar. Oh udah tahu dalamnya begini, ya udah selesai. Aku bisa tidur. Gue sudah terjawab ya. Iya. Maksudnya bukan sok-sokan, tapi nggak tahu juga, kadang-kadang karena seneng aja gitu kejawab terus ya udah gitu, effort juga. Ya orang bilang mungkin aneh, ya biarin aja. Termasuk yang ini juga gitu. Gua dan hari ini pun pakai. Mas Liga tahu lah pasti. Kalau gue sih ngomongin gitu. menyikapi ya, maksudnya kan kita ini kan bagian dari sistem dunia yang dimana emang teknologi kan pasti terus berkembang. Dan balik lagi tadi itu kan, ya itu kan ada di semua lini, bahkan di recording pun ada, di seni mixing pun pakai AI bro. Itu lu mixing, lu mau apa? Channel A, B, C, D, AI dia lu mau karakternya seperti apa? Itu automation ada. Maksud gue tuh gini loh, kita nggak bisa pungkirin, karena berangkatnya gini, beda dengan generasi yang sebelum memakai AI. Jadi plus minus nih ya. Kita kan ya, dengan adanya AI kan itu memudahkan, mengefisiensikan segala sesuatu pekerjaan, gitu kan ya. Tapi kan apa kabarnya pada saat generasi yang sebelum ada AI ini, itu kan full effort. Dia cari contoh, membuat artikel lah ya, membuat bahasanya, membuat narasi, aidanya segala macem, itu kan butuh banget ilmu yang lu mesti ke toko buku gitu kan ya. Lu mesti cari dulu, oh begini cara bikin copywriting, bla bla bla, ini. Dan itu sebenarnya jadi apa ya, jadi bagus juga gitu loh, karena begitu dia ketemu dengan teknologi yang baru ini, dia sudah tahu dasarnya gitu kan. Tapi kan kebalik nih, kalau dia sudah tahu teknologi yang canggihnya, begitu dia nggak tahu basic bawahnya, kan itu yang repot. Fondasinya mesti tahu dulu. Betul. Let's say kayak gue nih, gue kan sebenarnya di printing ini kan hobi ya. Kalau kerjaan gue tuh sebenarnya di audio, itu balik ya gitu. Audio. Itu kan awal-awal ya, ini out of the box lah ya. Awal sebelum ada teknologi canggih gitu kan, gue mixing tuh pakai mixer 28 channel, pakai itu kan semua dari dengan gitu kan ya. Tapi sekarang dengan adanya AI, bla bla bla, itu mixing udah sekali pencet doang, cetek, lu mau, gitu. Tapi apa kabarnya generasi sekarang yang ketemu mesin yang udah canggih, gitu kan, teknologi yang canggih, dia harus balik ke yang konvensional, yang analog gitu kan. Nah, itu yang repot. Yang repot itu. Kalau gue sih ringkasnya gini sih, kalau terkait itu ya, jujur gue explore, emang ngeri banget. Anjir, dari tiap tipe aja tuh beda-beda dia punya tone ya, tone kata-kata dan lain sebagainya itu beda banget. Kalau bicaranya kita mau explore misalnya artikel ya, kalau di marketing kan biasa. Cuman beginilah, menurut gua balik lagi, manusianya tuh nggak hilang karena ada konteks. Lu akan tahu mencari ini karena lu tahu itu kan tools, alat. Ketika lu operate-nya nggak paham, lu nggak bakal bisa ngoperate juga. Gue sampai sepenasaran ya, gue beli bro itunya, terus promnya, terus gue masuk ke satu dashboard apa gitu yang di situ lu kayak tadi tuh videonya, gambarnya segala macam, gue pengen tahu aja, udah tahu oh gini, ya udah. Tapi emang kalau kita tahu ngeri. Coba balik lagi, tetap unsur orangnya nggak bisa hilang. Maksudnya
nggak semua tiba-tiba udah ambil aja yang fresh gitu karena ada AI itu supaya bikin copywriter atau copywriting atau apa gitu, nggak bisa. Orang itu mesti punya base, tetap punya skill, harus punya basic, ya harus punya dasar cara bikin misalnya pertanyaannya, komposisinya segala macam dan lain sebagainya. Atau simple, misalnya gue pengen bikin sebuah artikel A B C merujuk ke buku ini. Loh, apa kabar lo kalau nggak bisa nggak tahu buku itu? Artinya kan orang yang nanya itu mesti tahu dulu bukunya, atau bikin puisinya tuh seperti siapa gitu. Ya. Kalau dia nggak tahu ya mana bisa. Dan lo pasti kayak gitu, bisa kayak gitu. Masih sederhana, gue rasa masih ini juga masih banyak harus penyempurnaan lah. Tapi emang ngeri. Maksudnya ya gue sampai situ. Gue beli hampir ratusan prompt, pengen tahu. Soalnya gue juga pengamat teknologi ya. Jadi AI itu memang ada prosesnya, ada deep learning. Jadi mereka bisa belajar. Ibaratnya ibaratnya bayi, ibaratnya anak-anak menjadi dewasa. Dan yang mengerikan itu kita bisa latih. Ya. Dan dia bisa ibaratnya apa yang menjadi habit atau keinginan kita, dan dia terstruktur gitu. Artinya, ini akan mengarah ke sini nih. Sebetulnya kita nih tanpa disadari sebetulnya udah di-profiling dengan Google. Oh betul. Oh iya. Apa yang lu sering baca artikel mengenai apa segala macam, lu memprofiling, dan ini sesosok ibaratnya A, B, C, D, itu mereka sudah mempelajari itu dasarnya ya. Betul. Dan kalau misalnya kita terapkan di dalam industrial perusahaan kita, ini akan menjadi tools yang powerful, Om Dana. Betul. Mesin ibaratnya yang secara komunikasi, lu yang mengerjakan tugas yang 1000 atau berapa itu bisa dipersingkat dengan lu mengetik papan keyboard sesimpel itu. Nah itu kan benefit dari efisiensinya kan. Iya. Memang di plusnya ada di situ. Betul ya, dia belajar dari pattern lah. Kira patternnya bagaimana. Makanya kalau gue ya sering suka iseng aja nipu algoritma. Ini jangan lurus terus, agak nyamping belok kanan kiri supaya nggak kentek. Pinter ya. Sekarang lurus sama algoritma udah munculnya iklannya sama kan. Gitu. Oke Om Dana, ini kayaknya kita untuk part pertama kayaknya sudahi dulu di sini. Aman. Ini udah 1 jam Om Dana, saya ngeliat timing. Nanti kita lanjut. Soalnya di korek kulitnya dia nggak mau ini, siapa pemiliknya dia nggak mau kasih tahu nih. Coming soon. Jadi lah apa ya? Aduh, IDS mah masih belum menarik lah dibicara. Sangat menarik. Ini soalnya menjadi rumor yang ibaratnya banyak perbincangan. Siapa sih? Bahkan orang yang seharusnya tahu dia nggak tahu. Ibaratnya jadi menarik gitu untuk dibahas gitu. Oke lah, gini lah ya, sukses terus buat IDS. Mudah-mudahan apa yang maksudnya menjadi sesuatu yang berbeda, something new, something different. Tagline-nya IDS. Oke, thank you sudah datang di Print Creative Talk on Air. Sehat selalu semuanya. Yeah. Thank you.